sini di layar? Bukunya, versi PDF-nya. Insya Allah ini juga akan dibagikan kepada peserta. Jadi tidak perlu khawatir, peserta bisa semuanya bisa mendapatkan versi PDF-nya yang berbahasa Arab. Dan ini yang digunakan menjadi buku acuan untuk versi terjemahan. Nah, kita akan sedikit membahas tentang isi dari buku ini. Ya, isi buku ini kita akan coba bahas. Kemudian kita juga akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana versi terjemahannya. Ya, eh, versi terjemah yang sudah ada. Dan terus terang, setelah kami punya pengalaman mengajarkan buku ini sampai selesai di salah satu forum, satu majelis, lalu kita melihat ada versi terjemahan yang sudah dicetak. Tetapi versi terjemahan ini ternyata menurut tentu ini penilaian subjektif. Kami merasa ada beberapa yang perlu diperbaiki. Ada beberapa yang perlu diberikan catatan. Akhirnya karena sambil mengajar kemudian kita coba cek terjemahannya. Lalu dengan izin Allah SWT akhirnya selesai juga. Selesai menerjemahkan ulang. Selesai menerjemahkan ulang buku ini itu dibantu oleh salah seorang ustadz dan sekarang versi terjemahannya sudah ada. Tahapan berikutnya ini sedang kita perbaiki untuk kita coba edit lagi, cek kembali. Mudah-mudahan kalau ini sudah jadi, bisa dijadikan rujukan. Bisa kemudian menjadi alternatif. Yang selama ini tentu kita tidak bisa cuma sekedar mengeluh, mengatakan ya gimana ini terjemahannya, begini. Nah, kita akan coba untuk perbaiki dan mudah-mudahan kalau ini sudah selesai editnya, dan baik yang menerjemahkan yang maupun yang mengedit, teman-teman yang kita percaya pengetahuan bahasa Arabnya, ada yang sudah selesai S1-nya dari Timur Tengah, yang mengedit juga yang baru selesai S2 di bidang bahasa Arab, pendidikan bahasa Arab, sehingga meminimalisir meminimalisir terjemahan yang dianggap kurang pas. Nah, ini pertimbangannya. Karena kita tidak ingin kalau terjemahan itu, mohon maaf, seperti beberapa buku dulu, versi terjemahan itu ternyata yang menerjemahkan beberapa kawan-kawan mahasiswa yang waktu itu masih berada di semester 4, semester 5, artinya masih kuliah. Akan berbeda ketika yang menerjemahkan yang sudah selesai. Jadi ketika masih kuliah dan wawasan, pengetahuan, selain penguasaan bahasa Arabnya belum sekuat dibanding ketika sudah sampai menyelesaikan jenjang pendidikan S1 dengan dua sisi, penguasaan bahasa dan sisi yang lain adalah penguasaan materinya. Nah, itu yang jadi pertimbangan. Makanya prosesnya kadang-kadang, mohon maaf, kelihatan seperti agak lambat karena berjalan paralel. Tetapi lebih baik kita berjalan lambat, tapi kemudian pijakannya kokoh daripada kita tergesa-gesa ingin segera keluar, tetapi hasilnya bisa jadi kadang-kadang belum tentu memuaskan. Nah, ini gambarannya. Sekarang kita lihat Tahdzib Sirah Nabawiyah ini, bisa dilihat di sini penulisnya. Penulisnya di sini ada Al-Imam Al-Hafidh
Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi. Jadi penulisnya adalah uh, Imam yang kunyahnya Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi dan Ad-Dimashqi. Uh, ini nama Imam Nawawi yang kita kenal, lebih populer dinamakan dengan nama Imam Nawawi. Kunyahnya Abu Zakaria, namanya Yahya. Yahya bin Syaraf. Jadi nama Imam Nawawi adalah Yahya. Bapaknya namanya Syaraf. Kemudian An-Nawawi karena berasal dari daerah Nawa. Ad-Dimashqi itu Damaskus. Dan kita bisa lihat di sini tahun lahir dan tahun wafat beliau. 631 lahirnya, 676 wafatnya. Yang artinya kalau kita coba lihat dari tahun kelahiran dan tahun wafatnya, maka kita bisa melihat di sini Imam Nawawi ini usianya sekitar 45 tahun. Sampai akhir hayatnya usianya 45 tahun. Biografi singkat tentang Imam Nawawi kita akan singgung secara singkat di sini, tapi nanti dalam versi PDF yang akan dibagikan, biasanya dibagikan, kita coba untuk dibagikannya kira-kira 2 hari setelah rekaman ini. Ini paling lambat 2 hari. Kemudian nanti bisa dilihat ringkasan biografinya ini agak lebih lengkap versi PDF-nya. Ya, kenapa demikian? Karena pemaparan dalam sesi seperti ini susah kalau mau dijelaskan panjang lebar. Nanti temanya jadi keluar, malah tema utamanya membahas tentang biografi Imam Nawawi. Padahal yang kita ingin bahas adalah sosok sosok Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian Tahdzib Sirah Nabawiyah ini ada beberapa versi. Nah, yang kita gunakan di sinilah yang versi ditahqiq dan dita'liq. Haqqaqahu wa 'allaqa alaihi. Ditahqiq dan ta'liq oleh Dr. Khalid Ibni Abdurrahman Asy-Syai'. Ini naskah yang digunakan. Jadi berbeda dengan beberapa naskah yang lain. Ada naskah yang lain yang tanpa tahqiq dan ta'liq dari Dr. Khalid bin Abdurrahman Asy-Syai'. Nah, kita menggunakan naskah ini. Jadi ini alasan kenapa yang dipilih adalah naskah ini. Nah, sekarang kita lihat bagian dalam buku ini, Tahdzib Sirah Nabawiyah, Ta'lif Al-Imam Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi, yang tadi kita lihat lahirnya tahun 631, wafatnya 676. Dan ini tahqiq dan ta'liq Khalid bin Abdurrahman Asy-Syai'. Beliau ini punya peran penting dalam lembaga yang dikenal dengan nama Ta'arif bin Nabi Rahmah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini lembaga yang mencoba untuk memperkenalkan sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini covernya. Kemudian cetakan yang digunakan adalah cetakan kelima tahun 1429 Hijriah atau tahun 2008 Miladiyah. Ini cetakan yang kita gunakan ini. Tema utamanya tentang sosok Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan cetakan yang kita gunakan, cetakan Rabithah Alam Islami. Ya, programnya, mereka punya program memperkenalkan sosok Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, buku kita ini, karena tadi ada kitab aslinya, yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, tetapi ada tahqiq dan ta'liq dari Dr. Khalid bin Abdurrahman Asy-Syai'. Maka kalau kita lihat pengantar, nanti harus dicermati seperti ini. Pengantar buku ini pengantarnya dari
Imam Nawawi atau dari Dr. Khalid bin Abdurrahman Asy-Syaikh. Jadi kita bisa lihat di bagian akhir. Nah, di sini nampak Abu Abdurrahman Khalid ibni Abdurrahman ibni Hamad Asy-Syaikh. Nah, ini berarti pengantar buku ini. Beliau ingin menjelaskan metode yang beliau gunakan dan kemudian alasan kenapa buku ini dipilih. Nah, kita sampaikan secara singkat isinya. Setelah di bagian pertama hamdalah, kemudian ada syahadat dan solawat, lalu amma ba'du. Di paragraf pertama dikenalkan bagaimana perhatian yang kita lihat dalam sejarah di kalangan para ulama, perhatian terhadap tokoh-tokoh orang-orang atau biografi umat manusia yang memang punya yang istimewa dan punya kelebihan sejak zaman Adam alaihissalam. Kemudian secara khusus karena tema kita tentang sirah nabawiyah, perhatian yang begitu besar terhadap sirah nabawiyah. Dan tentu ini sangat wajar kalau perhatian ini begitu besar karena memang layaknya begitu, sepatutnya begitu. Dan ulama sepanjang sejarah dari generasi ke generasi punya perhatian yang sangat besar terhadap kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pembahasannya, nah ini beliau mencoba untuk memberikan pengantar tentang buku-buku sirah. Secara garis besar kalau buku sirah Nabawiyah itu ada yang memang membahas itu dengan tawasud dan ishab. Jadi membahas panjang lebar. Maka ada buku sirah Nabawiyah berjilid-jilid. Itu bahas apa aja? Oh, tentu banyak yang bisa dibahas. Kalau cuma 2-3 jilid itu masih terhitung sedikit. Karena ada yang 2 atau 3 kali lipatnya itu. Bahkan ada yang bisa lebih dari itu. Tapi juga ada buku-buku yang ringkas. Nah, buku yang ada di hadapan kita ini adalah salah satu dari warisan para salafus soleh, yaitu Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yang menulis biografi Rasulullah SAW dengan ringkas. Dan yang menarik di sini, Syekh Khalid bin Abdurrahman Asy-Syaikh mengatakan, pembahasannya ringkas, tetapi ada sisi bagaimana ulasannya itu mencakup banyak aspek dari kehidupan Rasulullah SAW, termasuk yang berhubungan dengan fisik dan akhlak. Dan yang juga diberikan penekanan oleh Syekh Khalid ini adalah Imam Nawawi memilih dari sirah Nabawiyah ini hal-hal yang kira-kira bisa menjadi pintu masuk untuk mengenal lebih jauh dan mempelajari sirah Nabawiyah. Kata ini penting ketika disebutkan memilih, karena kalau yang memilih itu Imam Nawawi, tentu berbeda dengan kalau yang memilih Ridwan Habibie. Tentu berbeda kalau yang memilih ini ada Ustadz Fajar. Sebab apa? Sebab ilmunya ini, ilmunya Imam Nawawi tidak mungkin kita mengatakan bahwa Ustadz Fulan ini kelas Imam Nawawi. Semakin mendalam ilmunya, semakin luas, wawasannya semakin tajam, ya, dan banyak kelebihan-kelebihan yang lain tentu akan berbeda ketika uh, yang memilih, melakukan proses memilih itu orang yang punya kedalaman ilmu. Sehingga dia bisa memilih mana yang penting dan yang kurang penting. Nah, makanya sekarang kalau misalnya kita lihat ada aplikasi AI dengan sekian banyak modelnya. Ada ChatGPT, Gemini, DeepSeek. Terus kalau disuruh milih, dengan kalau Imam Nawawi yang milih, tentu saya akan mengatakan pilihannya Imam Nawawi tetap nggak terkalahkan oleh ChatGPT atau oleh AI secara umum. Meskipun ini menggunakan yang berbayar, ya, meskipun yang berbayar sekalipun, karena memang kalau ya tadi kecerdasan buatan tidak akan secanggih kecerdasan asli, tidak akan secanggih kecerdasan asli. Nah, kemudian
Eh, kalau kita perhatikan, yang disusun oleh Imam Nawawi ini memang cocok untuk menjadi pengantar mempelajari, ya, masuk pada bahasan sirah nabawiyah bagi orang yang ingin menapaki tangga-tangga proses belajar sirah nabawiyah. Nah, kalau mau diringkaskan, apa kelebihan buku ini? Nah, ini penting kami sampaikan, tetapi kami tidak membuat sendiri, langsung aja kita kutip dari yang disampaikan oleh Dr. Khalid bin Abdurrahman Asyayi. Kelebihan buku karya Imam Nawawi ini, yang pertama, keistimewaannya adalah bahwa buku ini ringkas. Buku ini ringkas, tetapi mencoba untuk mencakup sekian banyak bahasan dari Sirah Nabawi meskipun tidak detail. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, caranya menyajikan itu disajikan dengan sesederhana mungkin. Nanti kita akan lihat pembahasannya sangat sederhana. Tapi tentu tidak lalu sederhana kemudian asal-asalan. Ya, kalau seperti ibarat barang dagangan, murah tapi murahan. Ya. Beda dengan yang murah tapi berkualitas. Kalau ini ringkas tapi berkualitas. Sederhana penyajiannya tetapi padat. Orang bilang daging semua. Nanti kita akan lihat. Dan buku ini layak untuk dikatakan buku yang isinya daging semua. Karena apa? Semuanya penting. Nanti kita akan lihat ulasannya singkat sekali. Dan kalau kita lihat buku yang ada di hadapan kita ini cuma 104 halaman tuh, berikut daftar isi, pengantar, cover buku, kemudian daftar referensi. Itu sudah 104 dan ukuran bukunya kecil. Artinya, berarti sangat ringkas. Kemudian yang ketiga, nah ini yang penting juga. Penulisnya adalah seorang imam muhakkik yang punya wawasan yang sangat luas tentang sunnah nabawiyah dan kontribusi beliau yang sangat besar terhadap sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita menyajikan sirah nabawiyah, sekarang gini misalnya, saya belajar kepada seorang ustadz atau kepada salah seorang syekh. Ya, kalau kita bicara ustadz, bicara tentang syekh di zaman sekarang, tentu kalau mau coba disandingkan antara ustadz ini dengan Imam Nawawi, ya susah untuk disandingkan. Maka ketika nanti kita mengutip dari buku ini, lalu kita mengatakan, kata Imam Nawawi, anak-anak Rasulullah SAW itu yang laki-laki dari jalurnya Khadijah ada 2, yang perempuan ada 4. Kemudian urutannya, kata Imam Nawawi, nah, ketika kita menyebut kata Imam Nawawi, kita punya pijakan yang kuat. Karena apa? Karena ini yang menyampaikan Imam Nawawi. Ya, tentu nggak akan selevel ya. Kalau yang menyajikan itu, ya sekelas ustadz-ustadz yang ada ya. Tentu bukan bermaksud merendahkan, tetapi kita sedang membandingkan ini yang baik dengan yang lebih baik. Maka kalau kita belajar dari karya ulama seperti ini, kita punya pijakan yang kokoh. Nah, itu kelebihannya. Ketika kita sajikan, rujukannya mana? Oh, ini rujukannya Imam Nawawi. Itu kan berbeda dan membuat hati kita tenang. Saya ketika menyajikan bahan-bahan atau materi-materi, lalu saya sebutkan kata Imam Nawawi begini. Itu berbeda sekali dengan kalau saya menyebutkannya kata Ustadz. Lalu orang akan bertanya, ya itu Ustadz. Saya juga punya Ustadz juga. Ya, saya akan sulit kalau mau menyebut Ustadz dengan Ustadz. Ya, sama-sama Ustadz yang hidup di zaman sekarang. Ya, bisa jadi dalam hal-hal tertentu Ustadz yang sana atau Ustadz A lebih mendalam daripada Ustadz B. Tetapi dalam bahasan yang lain Ustadz B lebih mendalam dari Ustadz A. Tetapi kalau kita menyebut Imam Nawawi, nah itu membuat kita ketika menyebutkannya lebih tenang. Karena ini orang yang ilmunya sangat luas. Ya, ilmunya sangat luas dan yang paling penting kepakaran beliau ini diakui oleh ulama. Jadi bukan cuma kita. Kalau kita mengakui Imam Nawawi ya sudah pasti lah. Tapi kalau ulama mengakui,
artinya kan berarti levelnya, ya kata anak muda sekarang, bukan bukan kaleng-kaleng. Artinya bukan bukan yang kelasnya biasa-biasa. Kalau kita, atau misalnya saya menyebut ini kata Ustadz Fulan, tentu berbeda dengan kalau itu saya katakan ini kata Imam Nawawi. Sebab susah untuk disandingkan. Nah, ini kelebihannya. Maka inilah kenapa perlu belajar dari buku seperti ini supaya rujukan dan pijakan kita kuat. Nah, eh, kemudian ini kata beliau, selain yang tadi sudah disampaikan, eh, beberapa kelebihan, tentu ini harapannya bisa menjadi motivasi, penyemangat kita untuk mau belajar mendalami Sirah Nabawiyah. Dan yang penting juga adalah kita memilih buku yang tepat untuk belajar. Nah, sekarang kita ingin mendudukkan, memposisikan buku Tahdzib Sirah Nabawiyah ini dalam buku aslinya. Jadi, buku yang ada di hadapan kita ini memang buku kecil. Bahkan buku sangat kecil. Sangat kecil, mungil, ukurannya ya. Bukan mengecilkan kualitasnya. Kalau kualitasnya sangat luar biasa. Nah, buku ini adalah bagian dari Tahdzibul Asma wal Lughat. Jadi ceritanya Imam Nawawi punya buku judulnya Tahdzibul Asma wal Lughat. Buku ini menyajikan biografi orang-orang, tokoh-tokoh, mulai dari sahabat, tabi'in, dan seterusnya. Ada imam-imam yang begitu banyak. Nah, di mukaddimahnya beliau kenalkan ada biografi singkat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian dari buku yang begitu besar itu, bayangkan yang yang disajikan, yang dibahas, ulasannya banyak, berjilid-jilid bukunya. Lalu ada bagian kecil di mukaddimah atau di bagian awal buku ini, biografi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang akhirnya jadi buku yang ada di hadapan kita ini. Jadi, nah ini disajikan informasi tentang cetakannya, versi cetakan yang ada. Dan cetakan yang ada ini ada yang versinya ada beberapa kekeliruan atau kesalahan cetaknya. Nah, itu gambarannya, sehingga buku yang ada di hadapan kita ini perlu kita pahami, namanya Tahdzibul Asma wal Lughat, dari buku asli Tahdzib apa? Di buku Tahdzibul Asma wal Lughat ini memuat banyak hal, tapi kemudian ada bagian yang berhubungan dengan Sirah Nabawiyah. Lalu ketika itu diambil, dikeluarkan, dipisahkan, lalu diberi judul Tahdzibus Sirah An-Nabawiyah. Diambil dari buku Tahdzibul Asma wal Lughat. Itu yang ada, dan yang dilakukan oleh Dr. Khalid bin Abdurrahman Asy-Syaikh ini mencoba untuk mengecek kembali teks tersebut dari naskah aslinya, kemudian beberapa riwayat yang ada, kadang dicocokkan dengan hadis, kadang dicocokkan dengan ini dan itu, termasuk nama, ketika menyebutkan nama ini yang betul namanya siapa. Nah, ini pekerjaan yang tidak mudah. Ringkasnya begini, kalau kita seperti kita yang awam ini, udahlah, biarkan ulama yang bekerja keras menyajikan ke hadapan kita materi ilmu yang begitu luas dan mendalam dan sangat bagus, kita terima jadinya. Ya, orang bilang terima matangnya aja lah. Ya, kita mau disajikan dalam bentuk seperti apa, pokoknya biarkan beliau-beliau mengerjakan, dan sampai akhirnya tampil di hadapan kita buku dengan kualitas yang sangat baik. Akhirnya hadirlah buku yang kita kenal dengan Tahdzibul Sirah An-Nabawiyah. Dan Dr. Khalid bin Abdurrahman Asy-Syaikh juga memberikan beberapa catatan di catatan kaki untuk beberapa hal yang disampaikan oleh Imam Nawawi. Kadang memberi keterangan, kadang memberikan rujukan, dan beberapa komentar lainnya yang nanti kita akan bisa lihat di buku ini. Nah, kita lihat di sini ada yang memberikan tahqiq dan ta'liqnya.
Abu Abdurrahman Khalid bin Abdurrahman bin Hamad Asy-Syai'. Nah, terus kemudian di sini tulis harinya Kamis 8 bulan 2 dari bulan Safar tahun 1413. Sekarang kita 1447. Ini di Riyadh, Saudi Arabia. Nah, itu pengantar dari muhakiknya, dan kita coba masuk ke isi buku yang ada di hadapan kita. Tentu kita tidak akan mengkaji buku ini secara keseluruhan karena jelas pasti waktunya nggak cukup kalau dengan durasi hanya 1,5 bahkan 2 jam sekalipun. Tapi kita akan coba sajikan supaya kita punya gambaran isi buku ini apa. Dan nanti akan memutuskan kalau mau beli atau tidak beli. Nah, setelah tahu isinya dan kita semakin termotivasi untuk belajar buku tersebut. Yang pertama, dikenalkan biografi singkat Imam Nawawi. Ini namanya, tempat kelahirannya, kemudian tumbuh kembangnya. Tadi kita sampaikan nama aslinya Yahya bin Syaraf. Lalu ketika disebutkan An-Nawawi karena memang beliau dilahirkan tahun 631 di sebuah perkampungan yang namanya Nawa. Maka beliau dinisbatkan kepada daerah tersebut namanya Nawawi. Karena berasal dari daerah Nawa. Nah, sama seperti kalau kita sekarang ada yang misalnya dari Bantul, berarti Bantuli. Indonesia ya Indonesia. Begitu seterusnya. Nah, kemudian dikenalkan juga guru-gurunya. Ada beberapa guru Imam Nawawi. Ini ada Jamaluddin As-Sayrafi, Abu Ishaq Ibrahim bin Isa Al-Muradi, dan di sini hanya sebutkan secara singkat beberapa gurunya, Taqiyuddin Ibn Abi Yusr dan Zainuddin Ibn Abdul Daim. Nah, sementara di antara murid-muridnya di sini ada Syihabuddin Al-Arbadi dan yang lainnya. Nah, karya Imam Nawawi ini ada banyak dan di sini disajikan sebagian karya beliau. Ada Riyadhus Shalihin, ada Syarah Sahih Muslim, ada Arba'in Nawawiyah, ada Al-Irsyad fi Mustalahil Hadis, ada buku di fikih mazhab Syafi'i namanya Al-Majmu', syarah dari kitab Muhadzab. Ada juga buku fikih lagi di mazhab Syafi'i, Raudhatut Thalibin. Ada buku tentang zikir namanya Al-Azkar. Ini adalah sebagian karya Imam An-Nawawi. Nah, kemudian wafatnya beliau ketika kembali ke Damaskus, kembali ke kampung halamannya di Nawa, beliau sakit dan wafatnya beliau ini malam Rabu, tanggalnya 24 bulannya Rajab tahun 676. Ya, usianya kira-kira 45 tahun. Kita berharap mudah-mudahan dan kita doakan mudah-mudahan Allah mengampuni dan merahmati beliau dan menempatkan beliau di surga yang sangat luas. Ini rujukan biografi Imam Nawawi. Nah, sekarang kita masuk ke inti bukunya yang diambil dari Tahdzib Sirah An-Nabawiyah. Kalau menyebut inti bukunya berarti yang ada di bagian badan bukunya. Di catatan kakinya itu tambahan komentar dari Dr. Khalid bin Abdurrahman Asy-Syai'. Nah, kita lihat bukunya di sini, Tahdzibus Sirah Nabawiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullah. Nah, beliau lalu mulai memperkenalkan kepada kita, mulai dari nasabnya. Nah, beliau Nabi Muhammad SAW Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ibnu Abdillah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdi Manaf ibni Qusay ibni Kilab ibni Murrah ibni Ka'ab ibni Lu'ay ibni Ghalib ibni Fihr ibni Malik ibni Nadr ibni Kinana ibni Khuzaimah ibni Mudrika ibni Ilyas ibni Mudar ibni Nizar ibni Ma'ad ibni Adnan. Nah, dari awal sampai dengan dari Nabi Muhammad SAW sampai Adnan itu yang disepakati.
Ini nasabnya. Sementara dari Adnan sampai dengan Nabi Isa, ini ada perbedaan pendapat tentang siapa siapa saja nama-nama. Kemudian kunyahnya dan nama-nama lain. Kunyah beliau yang masyhur adalah Abul Qasim. Malaikat Jibril pernah memberikan kunyah beliau Abu Ibrahim. Sementara nama-namanya ternyata banyak. Nah ini, coba lihat. Kata Imam Nawawi, ternyata Nabi Muhammad SAW punya nama yang banyak. Imam Abul Qasim, Ali bin Hasan, Ibni Hibatillah, Ibni Abdullah Asy-Syafi'i, Ad-Dimashqi, yang dikenal dengan nama Ibnu Asakir. Di bukunya, beliau punya bab khusus tentang nama-nama Nabi Muhammad SAW. Sebagian diambil dari Sahihain, dan sebagian lagi diambil dari referensi atau sumber yang lain. Di antaranya misalnya Muhammad, Ahmad, Al-Hashir, Al-Aqib, Al-Muqaffi, Al-Mahi, Khatamun Nabiyyin, Nabiul Rahmah, Nabiul Malhamah, Nabiul Malahib, Nabiul Taubah, Al-Fatih, Toha, Yasin, Abdullah. Ini di antara nama yang disebutkan. Nah, kemudian kita lihat di catatan kaki nomor 5. Di sini ada catatan kaki dari Dr. Khalid bin Abdurrahman Asy-Syaikh. Beliau mengatakan sebagian nama yang disebutkan ini memang betul nama. Dan itu ada hadisnya, atau ada riwayatnya yang sahih atau hasan. Selain Fatih, Toha, Yasin. Nah, untuk Fatih, Toha, dan Yasin, kata beliau, tidak ada hadis yang sahih yang menunjukkan penamaan tersebut. Dan Imam Az-Zahabi dalam Sirah Nabawiyahnya menjelaskan hal ini. Tapi kemudian di bagian akhir dari pembahasan ini disampaikan dengan kalimat bahwa ini tidak ada yang riwayat yang sahih yang menyebutkan nama Toha dan Yasin, Fatih, Toha, dan Yasin. Kalau itu nama surat, ya nama surat dalam Al-Quran kita mengenal nama surat Toha dan surat Yasin. Nah itu nama. Kemudian ada nama-nama yang lain, ada yang menambahkan, dan kalau diperhatikan tambahannya ada yang mengatakan ini bukan nama, tapi ini adalah gelar. Misalnya ketika disebutkan Rasulan, bahwa beliau adalah Rasul. Sekarang mengatakan ini bukan nabi, bukan nama ini Rasul, memang gelar. Ini Rasulan, Nabiyan. Ya beliau nabi. Tapi namanya bukan nabi. Sebagaimana kita menyebut ada Rasul yang namanya Isa alaihissalam. Kita menyebut ada Rasul namanya Ibrahim alaihissalam. Itu bukan namanya Rasul, tapi namanya Ibrahim, namanya Isa, namanya Nuh, dan yang lainnya. Alaihimussalam. Nah, itu makanya kemudian beberapa ada yang mengatakan bahwa tambahan-tambahan yang lain itu bukan nama, tapi gelar. Nah, kalau berdasarkan hadis, misalnya di sini ada namanya Muhammad, kemudian Ahmad, Ahid, yang ini diriwayatkan dalam riwayat yang disebutkan di sini oleh Imam Nawawi. Kemudian berikutnya Imam Ibnu Arabi mengatakan asma Allah itu banyaknya luar biasa, sedangkan nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya ada yang disebutkan diriwayatkan dari beberapa riwayat dan beliau sebutkan ada 64. 64. Ini yang disebutkan oleh Imam Ibnu Arabi. Tapi tadi intinya ada perbedaan pendapat tentang ini masuk nama atau tidak. Kemudian berikutnya ibunya. Ibunya namanya Aminah bintu Wahab bin Ibni Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib. Namanya, nasabnya ada yang bertemu dengan nasab dari jalur bapak. Kemudian kelahirannya. Kelahirannya
dilahirkan tahun gajah, ada yang mengatakan 30 tahun, ada yang mengatakan 40 tahun, ada yang mengatakan 20 tahun setelah tahun gajah. Tetapi kata Imam Nawawi yang masyhur adalah bahwa beliau dilahirkannya tahun gajah. Itu tahun kelahirannya. Setelah tahun baru kemudian beliau sebutkan harinya Senin, dan itu disepakati oleh beberapa ulama atau dikutip dari beberapa ulama termasuk gurunya Imam Bukhari. Lalu harinya, tanggal berapa itu? Setelah disebutkan harinya hari Senin, tanggalnya tanggal berapa? Ada yang mengatakan tanggal 2, 8, 10, 12. Kata beliau ini ada 4 pendapat yang masyhur. Perhatikan, ketika kita menyebutkan, dan ini rujukannya Imam Nawawi, seperti yang kita sampaikan di awal, kita punya pijakan yang kuat ketika mengatakan Imam Nawawi pernah menyebutkan ada 4 pendapat yang masyhur tentang tanggal kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ada yang mengatakan tanggal 2, 8, 10, dan 12. Nah, itu berkaitan dengan tanggalnya. Ya, dan tadi disebutkan di sini sebelumnya, ya maaf tadi terlewatkan, ini bulannya Rabiul Awal. Harinya Senin, bulannya Rabiul Awal, tanggalnya ada 4 pendapat, 2, 8, 10, 12, tahunnya tahun gajah. Kemudian, karena ini hanya ingin menyajikan data singkat tentang Nabi Muhammad SAW, maka juga disebutkan langsung ke bahasan wafatnya. Wafatnya pada waktu duha hari Senin, 12 Rabiul Awal, tahunnya tahun ke-11 Hijriah. Nah, kemudian diberikan keterangan di sini tentang peristiwa hijrah, dan kemudian ada perbedaan tentang waktu persisnya. Apakah memang di waktu duha atau waktu lain. Tapi intinya itu yang disampaikan oleh Imam Nawawi. Kemudian ya pemakamannya. Pemakamannya hari Selasa. Wafatnya hari Senin, pemakamannya hari Selasa. Setelah matahari tergelincir, ada yang mengatakan itu malam Rabu. Dan usianya 63 tahun. Ada yang mengatakan 65 tahun. Ada yang mengatakan 60 tahun. Tapi kata Imam Nawawi, yang sahih atau yang lebih masyhur, yang lebih tepat dan lebih masyhur adalah 63 tahun. Itu terkait dengan wafat dan usianya. Kemudian beliau dikafani dengan 3 kain berwarna putih. Lalu masuk ke bahasan berikutnya. Nah, nanti kalau pemakamannya, siapa yang ikut masuk ke dalam liang lahatnya? Nah, di sini lalu sebutkan ada beberapa orang yang ikut dalam proses pemakamannya dan ikut masuk ke dalam menurunkan jenazah jasad yang mulia, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian kalau ketika Nabi SAW dilahirkan, bapaknya sudah wafat. Tapi ada yang mengatakan ketika disebutkan sudah wafat itu eh, berapa bulan? Rasulullah SAW usianya berapa bulan? Ada yang mengatakan masih dalam kandungan. Ada yang mengatakan uh, sudah lahir dan usianya udah 28 bulan. Ada yang mengatakan 9 bulan, 7 bulan, 2 bulan. Dan dia mengatakan masih dalam kandungan. Yang jelas bapaknya wafat di kota Madinah. Bahasan berikutnya, bahwa Nabi SAW itu diutus kepada seluruh umat manusia. Ya, tidak hanya khusus untuk orang di Jazirah Arab. Lalu perjalanan kehidupannya, kemudian Nabi Muhammad SAW, ini perjalanan kehidupannya beliau dilahirkan di Mekah, kemudian tinggal, lalu ada
khusus tentang siapa yang menyusui. Lalu hijrah ke Madinah, di Madinah tinggal selama 10 tahun, dan bulan perpindahannya bulan Rabiul Awal, sampai dengan ketika bicara tentang wafatnya, disebutkan bahwa Nabi SAW sakit di rumahnya Maimunah pada hari Rabu, eh, 2 hari terakhir dari bulan Safar. 2 malam terakhir dari bulan Safar, beliau mulai sakit dan di rumahnya Maimunah. Kemudian nanti ada bahasan yang berkaitan dengan siapa yang menyusui. Yang menyusui Nabi SAW ada Suwaibah, maulanya Abu Lahab, selama beberapa hari. Kemudian ada Halimah bintu Abi Du'aib Abdullah bin Harith As-Sa'diyah. Biasa dikenal dengan nama Halimah As-Sa'diyah. Nah, ini eh, yang sempat bukan cuma menyusui tapi juga mengasuh selama beberapa bulan. Kemudian Nabi SAW lahir dalam keadaan yatim, kakeknya yang mengasuh dilanjutkan oleh pamannya. Jadi Abdul Muttalib, kemudian Abu Talib. Dan Allah jaga beliau dari kotoran jahiliyah. Maka tidak pernah sekalipun menyembah berhala seumur hidup. Meskipun waktu itu belum menjadi nabi dan rasul. Ketika di usia anak-anak tidak pernah menyembah berhala. Di sini ada hadis Ali bin Abi Thalib, Nabi SAW bersabda, "Ma'abad tuson aman qat." Saya tidak pernah menyembah berhala sekalipun, wa masyaribtu khamran qat. Dan saya pun tidak pernah minum khamr sekalipun. Wa maziltu a'rifu anna alladhi hum alaihi kufr. Dan saya sampai sekarang masih mengakui, menyadari, dan tahu persis bahwa apa yang mereka lakukan adalah kekufuran. Itu bentuk penjagaan Allah SWT kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kemudian di sini perjalanan kehidupannya, melakukan perjalanan berdagang. Di sini disebutkan bagaimana beliau melakukan perjalanan perdagangan ke negeri Syam bersama Maisarah, budaknya Khadijah radhiyallahu anha. Nah, perjalanan sampai di pasar Busra di negeri Syam. Berangkatnya dari Mekah. Lalu pada usia 25 tahun, Nabi SAW menikah dengan Khadijah. Dan ketika tiba di kota Madinah, beliau hijrah bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ditemani oleh budaknya Abu Bakar atau maulanya Abu Bakar yang namanya Amir bin Fuhairah. Ada penunjuk jalan namanya Abdullah bin Uraiqid Al-Laitsi. Yang Abdullah bin Uraiqid ini kafir. Dan kata Imam Nawawi, tidak dikenal dan tidak diketahui yang bersangkutan masuk Islam sampai akhir hayat. Nah, kemudian ada bahasan tentang syama'il. Di sini diberi judul sifatihi. Nah, di bahasan tentang sifatihi di sini, dikasih keterangan, ini yang di bahasan tentang diambil atau bisa dicek langsung dilihat pada buku Syama'il karya Imam Tirmidzi, Syama'il Muhammadiyah karya Imam Tirmidzi. Nah, bahasan ini insya Allah juga kita akan bahas secara khusus di buku, insya Allah di serial atau kelas bedah buku sirah ini, nanti ada kelasnya khusus membahas tentang buku Syama'il karya Imam Tirmidzi. Mudah-mudahan bisa agak lebih detail daripada yang di sini. Nah, ini diceritakan bentuk fisiknya, tinggi badannya, kemudian rambutnya, terus jumlah rambut putihnya yang tidak sampai 20 helai, panjang rambutnya, lalu telapak tangannya, dadanya, matanya. Ini berhubungan dengan fisik sampai cara berjalannya. Ini yang dibahas tentang sifatnya. Maksudnya adalah sifat fisik.
sifat fisiknya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau lebih suka baju atau pakaian berwarna putih. Dan hibarah itu ada eh, artinya putih agak bisa putihnya agak kemerahan atau putih agak cenderung ke warna lain. Itu artinya putihnya bukan putih murni putih. Tapi warna dominannya adalah warna putih. Itu warna yang lebih disukai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kenapa dalam bahasan tentang sunnah dibenarkan ketika orang juga menyukai warna yang disukai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian eh, setelah membahas tentang sifatnya atau ini sifat maksudnya fisiknya, lalu masuk ke bahasan anak-anaknya. Anak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ada tiga. Tiga itu pertama Qasim dilahirkan sebelum kenabian, kemudian ada Abdullah dan yang ketiga ada Ibrahim. Ada yang mengatakan Abdullah itu adalah At-Tayyib, At-Tahir. Ada yang mengatakan Tayyib dan Tahir bukan Abdullah. Lalu yang ketiga ada Ibrahim. Kalau Ibrahim ini lahir di Madinah tahun ke-8 dan uh, wafatnya tahun ke-10, usianya 17 bulan atau 18 bulan. Sementara yang putri ada Zainab, Fatimah, Ruqayyah, Ummu Kulthum. Nah, beliau coba lihat tadi kita sampaikan di mukaddimah bahwa materi yang disampaikan oleh Imam Nawawi ini sangat ringkas, tapi isinya padat. Bagaimana beliau menyajikan data, informasi tentang sosok Nabi Muhammad SAW, tapi juga disajikan dengan seringkas mungkin, tapi isinya padat. Ketika menyebutkan Zainab, putri Nabi SAW, lalu sebutkan suaminya Abul As, Ibn Rabi, Ibn Abdul Uzza, Ibn Abdul Syams. Kemudian Fatimah dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib. Ruqayyah dan Ummu Kulthum dinikahi oleh Utsman, tentu setelah wafatnya yang satu baru menikah dengan yang lain. Maka Utsman dijuluki Dzunnurain. Maka untuk yang putri ada 4 tanpa ada perbedaan pendapat. Untuk yang putra ada 3 menurut pendapat yang sahih. Lalu kemudian beliau sebutkan urutannya. Nah, yang pertama Al-Qasim, yang kedua Zainab, ketiga Ruqayyah, keempat Ummu Kulthum, kelima Fatimah. Ada yang mengatakan Fatimah itu lebih tua daripada Ummu Kulthum. Ini menyebutkan urutan, baru kemudian nanti ada Abdullah, kemudian Ibrahim. Nah, semua anak yang ada tadi dari Khadijah selain Ibrahim. Kalau Ibrahim dari Maria Al-Qibtiyah. Nah, kita lihat di sini cara menyajikan informasinya selain menyebutkan nama-namanya, tapi urutannya juga. Di pertama Qasim, kedua Zainab, ketiga Ruqayyah, keempat Ummu Kulthum, kelima Fatimah. Ya, tadi mengikuti pendapat yang disebutkan di sini, meskipun beliau juga mengakomodir adanya pendapat yang mengatakan bahwa urutannya Fatimah dulu baru Ummu Kulthum. Kemudian setelah itu baru nanti ada yang namanya Abdullah, lalu Ibrahim. Ini urutan anak-anak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu paman-paman dan bibi-bibinya. Ini paman-pamannya ada 11. Kemudian disebutkan di sini satu persatu. Lalu diberi keterangan yang masuk Islam. Dan ada paman yang masih muda, usianya selisih dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sangat dekat, itu Hamzah. Dan
Hamzah serta Abbas ini paman yang masuk Islam. Selebihnya ada paman-paman yang begitu banyak tapi sayangnya tidak masuk Islam. Bibinya juga begitu. Ya, bibinya ada 6, lalu disebutkan satu persatu nama-nama bibinya. Lalu istri-istrinya disebutkan satu persatu, ada Khadijah, kemudian Saudah, Aisyah, Hafsah, Ummu Habibah, Ummu Salamah, Zainab bintu Jahsh, Maimunah, Juwairiyah, Sofiyah. Lihat ada yang menarik di sini sebutkan, karena ini kutipan asli dari bukunya, kita akan sebutkan biografi mereka semua, insya Allah. Insya Allah itu maksudnya disebutkan di mana? Di buku aslinya. Di buku Tahdhibul Asma wal Lughat. Bukan di sini, bukan di Tahdhibul Sirah Nabawiyah. Tapi di buku Tahdhibul Asma wal Lughat. Karena ini ngambil dari buku Tahdhibul Asma wal Lughat. Jadi jangan berharap akan ada biografi para istri Nabi SAW di buku ini, tapi di buku aslinya Tahdhibul Asma wal Lughat. Nah, kemudian di sini kasih keterangan di bukunya. Kemudian lalu beliau sampaikan, kata Dr. Khalid, namanya ada yang terlewat dari nama tersebut, yaitu Zainab bintu Khuzaimah. Belum disebutkan di situ. Yang dijuluki Ummul Masakin. Ibunya orang-orang miskin. Nah, itu kemudian eh, ada Maria dan Royhana bintu Zaid. Kemudian eh, di sini juga beliau berikan keterangan ini bukan posisi sebagai istri, tapi eh, posisinya kalau kita kenal dalam bahasa aslinya, yang populer kadang menggunakan istilah amah. Jadi orang yang punya budak kemudian dimerdekakan, bisa karena memang pemberian atau hadiah, lalu kemudian setelah itu dimerdekakan. Kemudian ada maula, mawali. Ya, maula ini eh, jadi dulunya budak, kemudian dimerdekakan. Dan di sini ada banyak nama-nama, ada Zaid bin Harithah, kemudian ada anaknya Usama, dan sederet nama yang mohon maaf tidak bisa kami bacakan satu persatu karena waktu yang terbatas. Nah, di sini ada nama-nama maula. Kemudian pembantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga ada beberapa. Di antaranya tentu Anas bin Malik. Tapi juga ada nama-nama yang lain seperti Abdullah bin Mas'ud yang dikenal orang yang biasa membawa alas kakinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai dijuluki Sohibu Na'laihi, yang biasa membawa alas kakinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau pas beliau perlu melepas, Abdullah bin Mas'ud inilah yang ambilkan. Kalau beliau mau pakai lagi, Abdullah bin Mas'ud yang menyiapkannya. Dan tentu pasti ada nama-nama yang lain. Berikutnya adalah para penulis. Ya, para penulis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik itu menulis surat, menulis wahyu, dan daftar namanya lumayan cukup panjang. Mohon maaf tidak bisa kami bacakan semua. Tapi paling tidak di sini ada Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini 4 Khulafaur Rasyidin yang begitu terkenal. Masih ada sederet nama yang cukup panjang di sini. Mohon maaf tidak bisa kami bacakan semuanya, tapi paling tidak ini mengenalkan kepada kita para penulis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk tentu yang paling banyak menulis adalah Zaid bin Thabit dan Muawiyah. Kemudian utusan-utusan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau mengutus ngirim surat, ada utusan. Ya. Utusan-utusan ini lalu disebutkan di sini nama-namanya dan pernah diutus kemana. Misalnya Amr bin Umayyah Ad-Damri, beliau diutus ke Najasyi. Dan masih ada daftar nama-nama yang lain. Ini utusan-utusan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian muadzinnya.
Apakah muadzinnya cuma satu? Oh, ternyata enggak. Kata Imam Nawawi ada 4. Bilal, kemudian Ibnu Umi Maktum atau Abdullah bin Umi Maktum, itu di Madinah. Kemudian Abu Mahdzurah di Mekah, dan Sa'ad Al-Qurad di Kuba. Sa'ad Al-Qurad di Kuba. Nah, lagi-lagi coba lihat di sini, Imam Nawawi kemudian mengatakan, saya akan jelaskan tentang mereka ini di bahasan berikutnya nanti, insya Allah Ta'ala. Maksudnya apa? Di buku aslinya. Di buku Tahdhibul Asma wal Lughat. Kemudian berikutnya bahasnya tentang umroh-umrohnya, hajinya, serta ghazawat dan saroya. Perangan yang langsung dihadiri Nabi SAW dan yang tidak dihadiri Nabi SAW. Di sini beliau umroh 4 kali, haji sekali. Kemudian ada beberapa peperangan yang di sini sebutkan jumlah peperangannya, berikut sebagian nama-namanya. Bahasan berikutnya, melengkapi bahasan Syama'il yang disebutkan sebelumnya, di beberapa halaman sebelumnya, ada bahasan tentang akhlaknya. Kalau di Syama'il kan 2 bahasanya, fisik dan akhlak. Nah, di sini disebutkan bahasan akhlak. Akhlak Nabi Muhammad SAW. Beliau sangat dermawan, beliau pemberani, beliau, dan seterusnya. Ini pembahasan akhlaknya, maaf ini panjang, dan tentu tidak bisa diulas secara lengkap pada kesempatan kali ini. Tapi paling tidak ada bahasan khusus yang kita lihat porsinya lumayan cukup panjang. Kita bisa lihat beberapa halaman. Kemudian bahasan berikutnya tentang mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan disebutkan banyak, tentu pada urutan pertama adalah Al-Quran. Nah, setelah itu baru yang lainnya. Misalnya makan yang tadinya sedikit dengan mukjizat yang Nabi Muhammad SAW miliki menjadi makannya banyak. Itu namanya mukjizat. Nah, ini bahasan tentang mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ternyata banyak mukjizat tersebut. Dan ini kita bisa lihat jumlah halamannya lumayan cukup banyak. Kemudian masuk ke bahasan tentang ada tunggangan, kuda, unta, ya, termasuk juga senjata yang dimiliki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini ada beberapa tunggangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ada kuda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk juga ada artinya kuda, unta, bagal, nah, kemudian begal, ya, himar yang dimiliki Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu yang berkaitan dengan yang dimiliki Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan bahasan terakhir adalah kekhususan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik yang berhubungan dengan hukum maupun yang lain. Nah, ini bahasannya juga lumayan cukup panjang dan dibagi dalam dibagi dalam 4 bahasan. Nah, dan dibagi kekhususan tersebut, ada yang masuk kategori wajib, ada yang masuk kategori ini pembahasannya panjang karena memang begini. Pembahasan tentang kekhususan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam karena memang beliau punya keistimewaan yang tidak dimiliki oleh yang lain. Nah, sampai di sini, ini bagian akhir. Kemudian ada daftar referensi untuk tahqiq dan ta'liqnya ini. Nah, kalau ini seperti tadi kita sampaikan, ini yang membuat adalah Dr. Khalid bin Abdurrahman Asy-Syaikh. Sampai dengan halaman terakhir dari buku ini. Ini referensi untuk tahqiq yang beliau lakukan. Yang tadi kita lihat di catatan kaki disebutkan, misalnya hadis ini terdapat di kitab hadis ABC, nah beliau sebutkan juga termasuk rujukannya dari, kalau itu bahasan selain hadis, ulasan itu diambil dari buku apa, itu yang dicantumkan. Nah, kita bisa lihat referensinya ada 99. Karena tadi membahas tentang nama-nama Nabi Muhammad SAW, maka juga dicari, ada nggak buku khusus? Oh, ternyata ada Asma'ur Rasulillah SAW wa Ma'aniha. Penulisnya Ahmad bin Faris. Nah, itu juga contoh referensi.
Nah, di bagian akhir sekali ada daftar isi. Daftar isi buku ini, ya, posisinya di belakang. Di awal ada pengantar dari Dr. Soleh Sadlan, kemudian ada pengantar buku ini, lalu biografi singkatnya Imam Nawawi. Nah, ini bahasan-bahasannya tadi, nasabnya, kunyah dan nama-namanya, lalu ibunya, anak-anaknya, wafatnya, hal ini catatan kaki. Kemudian eh, yang taklik-taklik ini kita selewat karena itu bukan judul utama, tapi catatan tambahan. Lalu kemudian beliau dimakamkan serta umurnya, kemudian tumbuh kembang dan pengasuhannya, pergi ke negeri Syam bersama pamannya, juga bersama budaknya Khadijah, lalu pernikahan dengan Khadijah, hijrah, sifatnya, anak-anaknya, maaf tadi kalau yang di awal tadi kelahirannya, sini anak-anaknya, kemudian ini paman dan bibinya, lalu istri-istrinya, maula-maulanya, pembantu-pembantunya, utusan-utusannya, para muadzinnya, umroh, haji, warangan yang beliau langsung hadiri maupun tidak, lalu akhlak, mukjizat, kemudian kendaraan tunggangan yang beliau miliki, dan terakhir bahasan tentang kekhususan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ulasan yang bisa kami sampaikan pada kesempatan di pertemuan perdana ini, kelas bedah buku Sirah Nabawiyah. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Mohon maaf jika kurang berkenan. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.